Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Gian Taufik, Ketua dari Padepokan 146. Di sini saya ingin membagi cerita atau inspirasi saya kenapa saya memilih program unggulan saya, yaitu eh, ketaman siswaan. Nah, kembali ke sejarah, di sini sudah ada pertanyaan kan, apa itu taman siswa? Berkaitan dengan salah satu pahlawan nasional, udah lihat sendiri di sini gambarnya adalah Ki Hajar Dewantara. Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Dignas oleh pemerintah untuk memperingati jasa-jasa Ki Hajar Dewantara pada dunia pendidikan Indonesia. Nah, selama hidup Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai aktivis atau pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis produktif tentang pendidikan politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Jadi, perjuangan Ki Hajar Dewantara ini untuk mewujudkan agar rakyat Indonesia menjadi bangsa yang terpelajar. Nah, Ki Hajar mendirikan perguruan taman siswa, salah satu perguruan taman siswa yang tersebar di Indonesia, menjadi lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi kita, bagi warga pribumi, dan agar memperoleh hak pendidik seperti yang dialami oleh uh, para penjajah-penjajah Belanda waktu itu. Hingga sampai sekarang ditempatkannya perguruan taman siswa atau pusat taman siswa itu di kota Yogyakarta. Nah, Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan juga terus dilestarikan, seperti mengenang jasa-jasanya, mengenang apa yang diberikannya, mengenang kata-kata yang selalu diungkapkan, seperti Teturi Handayani, Memayu Hayuning Bawono, Ingarso Sungtulodo, yang seperti itu. Masih banyak lagi. Nah, di sini ada 3 ajaran penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yang berarti di depan pimpinan harus memberi teladan. Ingmadio Mangun Karso, yang bermakna di tengah memberi bimbingan. Dan yang pernah saya sampaikan sebelumnya, Tekuri Handayani, yang mengandung arti di belakang memberi dorongan. Nah, jika kalimat ini menjadi Ingarso Sungtulodo Ingmadio Mangun Karso Tekuri Handayani, ketiganya ini merupakan peran pendidikan ketika berada di depan untuk mengajar. Mampu merencanakan kepemimpinan yang memberi suri tauladan bagi keutamaan diri yang bersumber dari pengelolaan dan refleksi terus-menerus. Pada saat berada di tengah orang lain, ia mesti mampu mengeluarkan semangat demi perubahan yang lebih baik dalam belajar, dalam berkegiatan yang positif, dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ketika berada di belakang sebagai pengayom atau penasehat, ia mampu menggerakkan orang-orang di depan supaya kehendak tetap mengelola dan keteladanan tetap berjalan. Nah, jadi di sana kenapa ajaran taman siswa ini harus dipelajarkan, harus diberitahu kepada masyarakat, bukan hanya untuk mahasiswa atau pendidik-pendidik yang hanya belajar di taman siswa saja. Sebenarnya di universitas bangsa, anak universitas keagamaan, ketaman siswaan ini harus lebih mengenal lagi. Mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi sekalian harus mengetahui lagi sejarah atau pengajaran pendidikan Indonesia pada waktu penjajahan Belanda waktu itu. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari sekian pelajaran taman siswa yang pernah saya pelajari waktu itu. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.